Halo adik-adik, selamat pagi semua. Perkenalkan saya Mirsiana Bulu, salah satu mahasiswa STKP Tebula semester 4 Prodi Fisika. Hari ini saya akan mengajarkan materi tentang hukum Archimedes. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, saya mau tanya, apakah adik-adik pernah melihat kapal di laut? Kenapa kapal yang terbuat dari besi tidak bisa tenggelam? Nah, adik-adik, hal ini karena adanya gaya angkat pada benda di dalam zat cair atau yang biasa disebut dengan gaya Archimedes atau hukum Archimedes. Nah, adik-adik, hukum Archimedes ini ditemukan oleh ilmuwan Yunani yang bernama Archimedes. Hukum ini menjelaskan hubungan gaya berat dan gaya ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam air. Nah, adik-adik, kita akan membahas beberapa pokok pembahasan. Yang pertama adalah pengertian atau bunyi hukum Archimedes. Yang kedua, keadaan benda dalam hukum Archimedes. Yang ketiga, rumus hukum Archimedes. Nah, kita akan masuk pada yang pertama, bunyi hukum Archimedes. Adik-adik, hukum Archimedes berbunyi, suatu benda yang dicelupkan baik keseluruhan maupun sebagian dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya. Jadi, hukum ini menjelaskan adanya keterkaitan gaya berat dan gaya ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam air akibat adanya gaya angkat ke atas atau gaya apung. Tentunya, benda yang di dalam zat cair beratnya akan mengalami pengurangan. Oke adik-adik, kita akan masuk pada keadaan benda dalam hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes mengisyaratkan 3 keadaan benda saat berada di dalam zat cair. Yang pertama adalah benda tenggelam. Keadaan ini terjadi ketika massa jenis zat cair lebih kecil dari massa jenis benda. Contohnya, besi atau baja akan tenggelam dalam air karena massa jenis pada besi atau baja lebih besar daripada massa jenis air. Pada keadaan tenggelam, berat benda di dalam cairan lebih besar dibandingkan gaya ke atas oleh cairan. Oke adik-adik, pada benda tenggelam terdapat 3 gaya, yaitu gaya berat, gaya normal, dan gaya angkat. Nah adik-adik, di sini ada rumus untuk benda tenggelam, di mana W sama dengan M tambah FA, sehingga W lebih besar daripada FA. W itu sendiri adalah M kali G lebih besar daripada rho zat cair kali rho volume benda kali gravitasi. Rho B kali VB kali G lebih besar daripada rho zat C kali VB kali G. Rho B lebih besar dari rho zat cair, rho zat C, di mana rho B itu adalah massa jenis benda dan rho zat C itu adalah massa jenis zat cair. Oke adik-adik, kita akan masuk pada benda melayang. Keadaan ini terjadi ketika massa jenis zat cair sama dengan massa jenis benda. Benda yang melayang berada di antara dasar bencana dan permukaan cairan. Contohnya, telur yang dimasukkan ke dalam air yang lalu ditambahkan 2 sendok garam akan melayang karena massa jenis keduanya sama, di mana gaya tekan air sama dengan berat benda. Oke adik-adik, ini adalah contoh gambar dari benda melayang. Nah, benda melayang terdapat 2 gaya, yaitu gaya angkat dan gaya berat. Dalam keadaan seimbang, maka W sama dengan FA, di mana rho B kali VB kali G sama dengan rho zat C kali VB kali G. Jadi rho B sama dengan rho zat C. Oke, yang ketiga adalah benda terapung. Keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cair yang lebih besar dari massa jenis benda. Contohnya, telur yang dimasukkan ke dalam air yang lalu ditambahkan 3 sendok garam akan terapung. Di sini bisa diketahui bahwa massa jenis air lebih besar daripada massa jenis benda. Adik-adik, benda terapung terdapat 2 gaya, yaitu gaya angkat dan gaya berat. Dalam keadaan seimbang, maka W sama dengan FA,
di mana rho B kali VB kali G sama dengan rho set C kali VB kali G. Rho B kali VB kali G sama dengan rho set C kali V2. Karena VB lebih besar daripada V2, maka rho B lebih kecil daripada rho set C. Adik-adik, kita akan masuk pada rumus hukum Archimedes. Nah, jadi hukum Archimedes akan menghitung gaya tekan ke atas atau FA dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu yang pertama massa jenis fluida atau rho. Semakin besar jenis fluidanya, maka semakin besar gaya atau gaya atas yang dihasilkan sebaliknya. Semakin kecil jenis fluidanya, maka semakin kecil gaya atas yang dihasilkan. Nah, yang kedua adalah volume benda. Semakin besar volume benda, maka semakin besar gaya atas yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin kecil volume benda yang diangkat, maka semakin kecil gaya atas yang dihasilkan. Yang ketiga adalah gravitasi benda. Semakin besar gravitasi benda, maka semakin besar gaya atas yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin kecil gravitasi benda yang diangkat, maka semakin kecil gaya atas yang dihasilkan. Rumus hukum Archimedes yaitu FA sama dengan rho kali G kali V. Sedangkan rumus yang berlaku pada benda yang tercelup dalam zat cair atau fluida adalah rho kali V kali rho B kali V, di mana FA adalah gaya tekan ke atas, rho adalah massa jenis fluida, G adalah gravitasi, V adalah volume, rho B adalah massa jenis benda, dan VB adalah volume benda yang tercelup. Adik-adik, berikut ada contoh soal yang bunyinya, sebuah balok tercelup seluruhnya dalam minyak tanah. Bila volume balok dalam minyak tanah 8 meter kubik, tentukan berat balok dalam minyak tanah yang memiliki massa jenis 800 kg meter kubik. Berapakah gaya angkat yang dialami balok? Nah, adik-adik, di sini ada penyelesaiannya. Yang diketahui adalah volume 8 meter kubik, gravitasinya adalah 10 Newton per kilogram, dan rho-nya adalah massa jenisnya adalah 800 kg per meter kubik. Yang ditanya adalah gaya angkat atau FA. Jawab, FA sama dengan rho kali G kali V, sama dengan 800 kali 10 kali 8, sama dengan 64.000 Newton. Oke adik-adik, materi kita hari ini sampai di sini. Sampai ketemu lagi di minggu depan.